Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mari ucapkan sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah. Dengan kemahakuasaan dan kebesarannya, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Anak-anak, hari ini kembali kita belajar tentang PAI. Dengan PAI, kita lebih cinta lagi pada Allah, lebih konsisten lagi dalam menjalani hidup seperti Rasulullah dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia kepada siapapun. Baik anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Jadi ada dua hal nih di doa ini yang kita minta. Satu, bertambah ilmu. Kedua, bertambah pemahaman. Dan setelah paham, jangan lupa untuk diamalkan supaya tidak menjadi orang yang rugi. Anak-anak hari ini semoga dalam keadaan sehat ya. Harapan Bapak, anak-anak tetap sehat, tetap bahagia ya. Dan jangan lupa sebagai tanda syukur kita kepada Allah, salah satunya doakan teman-teman kita yang sedang keadaan sakit. Nih ada alumni kita nih yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Kakak Siva ya. Mudah-mudahan Kak Siva diberikan kesehatan dan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan pula apabila ada orang tua anak-anak atau adik kakak atau tetangganya ataupun siapapun kerabat anak-anak yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan senantiasa secepatnya kembali sehat. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang kemarin, yaitu tentang Yaumul Qiyamah. Kemarin kita sudah bahas bahwa kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro adalah kiamat kecil, seperti sakit, ya, misalkan adanya kebakaran, adanya gempa yang hanya di salah satu daerah, itu kiamat sugro. Kalau kiamat kubro yaitu kiamat yang besar, di mana hancur luluh lantas semua kehidupan yang ada di alam semesta. Itu disebut hari kiamat. Mudah-mudahan kita nggak mengalami hari kiamat ya, hari yang sangat menakutkan ya, di mana Allah menghancurkan seluruh alam semesta tanpa menyisakan satu pun. Baik, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama hari kiamat, atau nanti proses manusia, apa yang akan terjadi kepada manusia setelah terjadinya hari kiamat. Nah, di sini sudah ada nih di layar anak-anak sudah kelihatan, yaitu ada Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, dan Yaumul Mizan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah terjadi hari kiamat, manusia semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam waktu berikutnya, lama katanya, setelah hari kiamat itu lama manusia dimatikan semuanya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Jadi sangkakala pertama ditiup maka hancurlah alam semesta beserta isinya. Maka ketika sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian seluruh manusia yang telah menjadi tulang belulang ya, yang sudah mati, yang sudah terkubur dalam tanah, kemudian dengan kekuasaan Allah dibangkitkan lagi semuanya. Kok bisa ya Pak Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal? Ya bisalah, Allah adalah Tuhan ya, Tuhan seluruh alam semesta. Allah berkuasa untuk membangkitkan orang yang tadinya meninggal kemudian hidup. Jangankan orang yang tadinya meninggal, orang yang tadinya tidak ada saja kemudian Allah bisa ciptakan ya, hidupkan. Untuk apa dibangkitkan? Yaitu untuk menerima balasan. Baik itu balasan yang baik ataupun perbuatan yang jahat, maka Allah akan membalasnya. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, maka
Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar, padang yang sangat luas, tempat yang sangat luas. Jadi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, maka Allah akan kumpulkan di padang mahsyar. Itu disebut Yaumul Mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Jadi di padang mahsyar ini Allah perlihatkan nih perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Pada hari itu manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya buruk, maka bentuknya buruk. Matahari akan terasa dekat dan waktu akan terasa lama. Tapi bagi orang senantiasa yang berbuat baik, maka dibangkitkan dalam keadaan yang baik pula, ya, tidak merasakan rasa panasnya matahari, ya, dan waktu menunggu terasa singkat. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu manusia dihitung oleh Allah amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang baiknya atau yang jeleknya. Sekecil apapun perbuatan baik atau sekecil apapun perbuatan buruk yang kita kerjakan, maka pada hari itu akan dihitung. Dan manusia tidak bisa berdusta pada waktu itu. Kemudian Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu adalah hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, ya. Bagi orang yang amalnya baik ketika di dunia, maka Allah akan balas dengan kebaikan juga, yaitu surga. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah dan senantiasa berbuat buruk, maka Allah juga akan balas dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika hari Yaumul Jaza ini banyak amal baik yang kita lakukan selama dunia sehingga dapat mendapatkan balasan yang baik juga di sisi Allah. Amin. Kemudian Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari ditimbang seluruh amal. Jadi kalau Yaumul Hisab itu hari perhitungan. Kalau Yaumul Mizan itu hari pertimbangan. Ditimbang amal baiknya segimana, amal buruknya segimana, ya. Jika amal baiknya banyak, maka balasannya surga. Apabila amal jeleknya yang banyak, maka balasannya neraka. Kemudian kapan hari kiamat terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah saja tidak tahu, apalagi kita, ya, kapan hari kiamat terjadi. Tapi yang jelas Rasulullah memberikan isyarat atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama, kejahatan semakin banyak. Jadi banyak sekali kejahatan. Yang kedua, banyak perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan, baik dari perkataannya ataupun dari pakaiannya ataupun dari tingkah lakunya. Jadi kebalik, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ciri-ciri yang ketiga yaitu banyak orang yang meminum minuman keras. Jadi banyak orang yang mabuk-mabukan, ya. Hati-hati, itu tanda-tanda kiamat. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal dunia. Jadi ulama itu simbol ilmu pengetahuan. Jadi artinya ilmu pengetahuan tentang keislaman nanti diangkat oleh Allah, yaitu dengan diangkatnya para ulama meninggal, ya. Jadi ayo kesempatan yang Allah berikan di hari ini, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama, dari ustadz, dari guru-guru kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri-ciri hari kiamat yang berikutnya itu banyak orang yang berlomba-lomba hanya ingin mendapatkan kehidupan dunia. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, ya, ketimbang kehidupan dunia yang cuma sebentar. Jadi hari-hari kiamat ciri-cirinya sudah Bapak sebutkan, itu baru beberapa saja, ya. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami hari kiamat, ya anak-anak, ya. Makanya ayo berbuat baik sebanyak-banyaknya mumpung Allah masih kesempatan kepada kita. Hikmah untuk kita beriman kepada hari kiamat apa? 1. Mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Kalau kita yakin kepada hari kiamat, pasti kita akan tekun dalam beribadah, ya.
Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Kalau kita yakin akan hari kiamat, maka pasti kita akan berbuat baik sebanyak-banyaknya, supaya nanti ketika di yaumul hisab atau di yaumul jaza atau di yaumul mizan ya, timbangan amal kebaikan kita lebih banyak daripada kejelekan kita ya. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan, kebahagiaan, rahmat oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kayak anak-anak, untuk kesempatan hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Salam hormat bagi orang tuanya ya. Terima kasih buat orang tua anak-anak yang masih senantiasa semangat mendampingi anak-anak untuk belajar ya. Jangan lupa berbuat baik kepada orang tua, kepada siapapun, perbanyak amal kebaikan. Itu saja. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.